Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Fitrialoho dengan NIM 210710034. Hari ini saya bakal ajak teman-teman buat belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Baik, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat atau eksponen adalah perkalian bilangan yang sama secara berulang. Bentuk umumnya yaitu A pangkat N, di mana A merupakan bilangan pokok dan N merupakan bilangan berpangkat. Di mana A pangkat N berarti A kali A kali A kali A dan seterusnya sejumlah dengan N. Contohnya, 5 pangkat 5 itu berarti 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5, atau 5-nya dikali sebanyak 5 kali. Bilangan berpangkat ini memiliki sifat bilangan berpangkat, yaitu diantaranya A pangkat M kali A pangkat N itu berarti sama dengan A pangkat M tambah N. Contohnya, 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 7 itu sama dengan 5 pangkat 4 tambah 7 yang berarti 5 pangkat 11. Atau bisa juga misalnya 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 2 itu berarti sama dengan 6 pangkat 3 tambah 5 yang berarti 6 pangkat 5. Kemudian ada A pangkat M per A pangkat N. A pangkat M per A pangkat N berarti A pangkat M kurang N, di mana A tidak boleh sama dengan 0, karena setiap bilangan yang dibagi dengan 0 akan menghasilkan bilangan yang 0 atau tidak terdefinisi. Misalnya contoh 2 pangkat 4 per 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 kurang 2, yaitu 2 pangkat 2. Kemudian juga ada contoh 3 pangkat 8 per 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 8 kurang 5, yang berarti 3 pangkat 3. Selanjutnya ada contoh A pangkat M dipangkatkan N. Itu sama aja dengan A pangkat M kali N. Contohnya 2 pangkat 3 dipangkat 2, berarti itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 2. Yaitu 2 pangkat 6. Kemudian ada A pangkat M akar N, di mana A pangkat M akar N itu sama dengan A pangkat M per N. Contohnya, 5 pangkat 2 akar 3 itu sama dengan 5 pangkat 2 per 3. Atau bisa juga kayak kebalikannya, 4 pangkat 7 per 3 itu sama dengan 4 pangkat 7 akar 3. Selanjutnya, ada sifat A kali B dipangkatkan N. A dikali B pangkatkan N itu berarti sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya, 2 kali 3 dipangkatkan 3 berarti 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Terus gimana dong kalau misalnya yang di dalam kurung itu udah punya pangkat? Itu bisa kita lihat pada contoh berikutnya. Misalnya 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 dipangkatkan 3, berarti itu hasilnya sama dengan 2 pangkat 4 dikalikan 3 kali 3 pangkat 2 dikalikan 3, sehingga didapatkan hasil 2 pangkat 12 kali 3 pangkat 6. Kemudian ada A per B dipangkatkan N. A per B dipangkatkan N itu sama dengan artinya dengan A pangkat N per B pangkat N, di mana B itu nggak boleh sama dengan 0, karena kalau dia sama dengan 0 itu nggak akan terdefinisi hasilnya. Contohnya, 1 per 2 dipangkatkan 2 itu sama dengan 1 pangkat 2 per 2 pangkat 2, maka hasilnya 1 per 4. Kemudian ada sifat A pangkat negatif N. A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya, 5 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 5 pangkat 2. 6 pangkat negatif 7 itu sama dengan 1 per 6 pangkat 7. Kemudian ada sifat di mana A sama dengan 0 itu sama dengan 1, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Maksudnya di sini, setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 akan menghasilkan 1. Misalnya 25 pangkat 0 sama dengan 1, 26 pangkat 0 sama dengan 1, dan seterusnya. Nah, selesai sudah pembahasan tentang bilangan berpangkat. Sekarang kita akan masuk ke dalam bentuk akar atau bilangan akar. Salah satu sifat dari bentuk akar ini
sama dengan sifat salah satu bilangan berpangkat tadi, yang A pangkat M akar N itu sama dengan A pangkat M per N. Contohnya, 7 pangkat 2 akar 3 itu sama dengan 7 pangkat 2 per 3. Terus kalau misalnya ada 3 pangkat 5 per 7 itu sama dengan 3 pangkat 5 akar 7. Nah, ini juga bisa kita balik kalau misalnya dia 18 pangkat 1 per 2, itu berarti sama dengan 18 pangkat 1 akar 2, atau bisa langsung kita tulis aja akar 18. Dimana akar 18 itu kan, 18 itu kan sama dengan 9 kali 2. Akar 9 habis, jadi 3, maka hasilnya 3 akar 2. Baik, cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.